Iya, seperti itu. Baik, nanti insya Allah ada pendengar bisa langsung juga ya, Da ya, bertanya ya, Da. Ya. Mm-mm. Udah adit, Bang? Udah adit, ada masuk nggak? Nanti insya Allah ada pendengar bisa langsung juga ya, Da ya, bertanya ya, Da. Oke. Ada ini ya, Da ya, suara Mela tadi barusan terdengar. Oh, sudah online Mila di YouTube. Oh, oke. Oke, di YouTube ya. Oke, baik. Dan Mela jadi deg-degan. Dan ini pertama kali langsung ke YouTube, Pak Fitrian, Pak Sarwono. Jadi kita tes. Karena radionya juga baru. Kasih apa ya, Da ya, kalau Mela langsung masuk. Karena tadi di Madinah hujan, Pak. Di Riyadh hujan. Tadi pagi lumayan lebat ya, Pak Sarwono. Iya, iya. Sampai asar mungkin. Di Madinah kebetulan hari ini tidak hujan. Alhamdulillah. Ya, kenalkan ini Pak Sarwono juga dengan Pak Fitrian. Iya, salam kenal Pak Sarwono. Iya, saya baru kenal Pak. Udah berapa lama Pak? Saya baru Pak, 6 bulanan mungkin. 6 bulanan ya? Oh, ya. masalah. Ya. Ada berapa orang Pak di situ, Mas? Dari Indonesia hanya saya sendiri Pak, kalau dosen. Oh iya. Allah. Kalau mahasiswa kebetulan per hari ini di teknik baru 3 orang. 2 orang. Okay. 2 orang. Sepertinya sudah mulai. Oke, ya. Oke. Baik, kita mulai ya. Oke. Oke. 3. Bismillahirrahmanirrahim. 2. 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam untuk seluruh Dusana yang di mana saja berada. Kembali hadir di Sana Siar Sadonyo Mela langsung dari Riyadh, Saudi Arabia. Dan kali ini Mela tidak berada di studio dalam rumah, tetapi di salah satu taman, ya namanya Al Jazeera Park atau taman atau juga Hadiko Al Jazeera yang berada di Riyadh, Saudi Arabia. Ya, seperti yang di sana tahu dan mendapatkan informasi bahwa hari IKO di hari Sabtu 10 Desember 2022 agak-agak sedikit grogging ya di sana karena di Saudi khususnya di Riyadh baru saja selesai hujan cukup labek dan udara tampaknya tuh bukan dingin-dingin baa gitu ya, dingin-dingin menggigil sebetulnya ya kan, tapi tidak baa. Insya Allah pertemuan ataupun kebersamaan kita pada hari itu akan lebih hangat dengan hadirnya narasumber-narasumber yang Masya Allah luar biasa. Seperti yang di sana Sadolnya ketahui bahwa kali ini Radio Kebuminang akan hadir dengan talk show Khasanah Islam, di mana akan menghadirkan 2 pembicara kita, yakni Dr. Fitrian Imanuddin dan juga Pak Sarwono Mulyono PhD, di mana 2 orang ini adalah anak bangsa Indonesia yang berprestasi di luar negeri dan berprofesi sebagai dosen di kampus-kampus ternama di Saudi Arabia. Bagaimana cerita-cerita para narasumber kita di dalam dunia pendidikan, dan tentunya Mela akan mengundang sahabat Sadonyo untuk bisa berpartisipasi di acara IKO, baik itu langsung melalui WhatsApp di nomor telepon plus 62 851 0096 860 atau melalui grup WhatsApp kita ya di sana, di grup chat awak, ataupun bisa langsung mendengarkan melalui website dan juga YouTube awak. Jadi persiapkan pertanyaan di sana, apa yang ingin di sana tanyakan seputar pendidikan, baik pun pendidikan tinggi khususnya ya di sana, baik itu di Saudi Arabia, yakni di Riyadh dan di Madinah. Dan kemana-mana, tetap bersama aku di Radio Kebuminang bersama dalam satu. Ada 2 lagu yang akan menemani kita terlebih dahulu. Silakan Ida Asri.
Oke. Iya Pak, mohon maaf ini saya jadi grogi sama orang-orang, Masya Allah. Ternyata Pak Fitrian pernah di Malaysia ya Pak? Betul Bu, saya kuliah dulu di Malaysia, sempat ngajar di sana juga 2 tahun sebelum akhirnya pulang ke Indonesia, terus akhirnya keluar lagi ke Saudi sekarang. Saudi ya. Ya saya juga lulusan Malaysia Pak. Oh iya, oh di mana Bu? Saya di UKM. Oh di UKM, ya. Tadi ada salam dari Ulka Candit. Oh Tahu iya Pak? Candit. Iya. Kami sempat ngajar sama-sama di MMU dulu. Dan beliau persiapan mau ke Inggris ya? Ngajar. Iya, saya dengar gitu. Iya. Kaget dia kan, saya kasih info. Wah ini teman aku nih, Teh katanya. Ternyata dipertemukan. Baik, nanti kita ada beberapa lagu ya, Pak. Jadi kenapa di luar? Karena Pak Sarwono di rumah takutnya karena kayak apa ya? Kalau rumah kayak apartemen itu kan nggak bagus sinyal ya Pak ya, kurang. Iya. Apalagi daerah Batha kan agak kurang. Jadi udahlah di taman aja. Asik juga. Kalau sudah berapa temperaturnya? Berapa ya Pak Sarwono? Ya kadang 24. 17. 17. 17-15 gitu. Iya. Lumayan. Iya. Di Madinah kemarin 20-an lebih lah. Walaupun kalau pagi ya sudah lumayan dingin, tapi kalau siang ya nyaman saja, tapi tidak dingin sekali. Jadi Radio Kebumen. Kenapa Pak? Silakan. Saya juga dulu di UTM Mas. Iya, saya di UTM Pak. Sama. Oh iya Pak. Oh. Ya, saya juga dulu UTM. Oh iya. Teknik kimia. Ya. Oh, teknik sebentar. kimia. Sama Prof Fauzi. NASA. Fauzi itu yang membran ya? Iya. Ya, saya Profesor Nur Aisyah. Aisyah Saidin, Profesor NASA nyebutnya dia. Iya. Iya, Pak. Tahunnya pernah di Malaysia. Ya, ada yang sekarang UTM Pak. 2000 berapa ya? Sebentar. Lupa. 2008 mungkin. 2008 ya. Oh, 2008. Sempat ketemu bareng sama Pak Tutut ya? Ya, Pak Tutut ya. Ya. Pak Tutut yang dari dulu, Semarang. Iya. Oh iya, bareng Pak Tutut ya, betul. Ini yang undip-undip juga itu ya, betul. Iya, betul. Saya dulu tahun segitu lagi ngambil master. Ya, Pak Tutut ya. Saya ngambil master, pembimbing saya alumni UTM juga, mungkin Bapak kenal, namanya Pak Hizbullah Huda. Jadi kita nih sama-sama alumni Malaysia ya Pak ya? Masya Allah, luar biasa. Ya, baik, sepertinya kita sudah sambung lagi. Ya, terima kasih di sana yang masih bersama kami di Radio Kebumen. Oh, 2, 1. Ya, terima kasih di sana saudara yang masih bersama kami di Radio Kebumen bersama dalam satu kapal dan dua narasumber kita, yakni ada Pak Fitrian Imaduddin ya, Dr. Fitrian Imaduddin dan juga Pak Sarwono Mulyono PhD. Apa sih bedanya antara dokter Jo PhD itu? Enggak ada bedanya ya, di sana sama artinya ya kan. Kalau di awal itu S3, jenjang untuk S3. Dan sebelum awak berbincang bersama kedua narasumber awak yang Masya Allah luar biasa kok, tidak ada salahnya membacakan seketik informasi dari narasumber awak. Yang pertama, ini Dr. Fitrian Imaduddin, ya kan? Ya untuk narasumber kita nanti kita sapa terlebih dahulu ya.
Dr. Fitrian Imanuddin. Nah, beliau ini sekarang kok berjabat sebagai asisten profesor di kampus ataupun fakultas engineering di Universitas Madinah, Universitas Islam Madinah, Saudi Arabia. Kalau dari pengalamannya di sana, masya Allah, TV-nya kok banyak kan, ya. Tapi yang jelas beliau ini adalah expert di dunia engineering, pendidikan bidang engineering teknik ya, seperti itu. Dan beliau ini ternyata juga mengenyam pendidikannya. Yang pertama itu di Universitas Institut Teknologi 10 November Indonesia. So, ya kan di tahun 2007 dan dilanjutkan pendidikannya ke Universitas Teknika Malaysia Melaka atau UTM di Malaysia dan juga University Teknologi Malaysia UTM di Malaysia tentunya ya di tahun 2005 balik. Nah, beliau selain itu juga pernah menjabat sebagai asisten profesor di Universitas 11 Maret Indonesia. Nah, khusus dalam bidang ini ya, otomatik dan robotik nih. Nah, nanti yang di sana, bagi di sana yang berminat ataupun penasaran dunia robotik itu seperti apa, silakan bertanya ya. Boleh dipersiapkan pertanyaannya. Dan tentu mata kuliah ataupun ya, lebih kurang seperti itu ya, mata kuliah yang pernah beliau ajarkan tuh seputar energi teknologi, terus seputar ini ya, integrated design project ya kan. Dan kita tanya kalau di Madinah sendiri beliau mengajarkan apa ya, seperti itu. Beliau ini aslinya orang mana? Nanti kita tanya-tanya ya di sana. Dan selanjutnya ada narasumber kedua kita, yakni Pak Sarwono Mulyono PhD. Nah, beliau ini dulunya adalah seorang mahasiswa di King Fahd University. Namun sebelumnya beliau pernah mengenyam pendidikan juga di Malaysia dan juga di Indonesia. Pertama itu di Universitas Diponegoro ya, di Semarang, dan juga pernah mengambil pendidikan di Jerman. Nah, nanti di Jermannya di mana nih? Takut salah saya bacanya ya. Dan terakhir ini Dokter of Filosofinya di Chemical Engineering King Fahd University Riyadh. Banyak sekali 2 publikasi tulisan, bahkan Dr. Fitrian ini sudah mempunyai hak paten. Nah, untuk itu untuk bisa mengenal lebih lanjut kita sapa kedua narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Fitrian dan Pak Sarwono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya Pak? Semuanya baik ya? Sehat. Alhamdulillah. Ya, tapi ini nggak perlu pakai bahasa Minang ya Pak ya. Walaupun Radio Gebu Minang. Dan ya di sana alhamdulillah beliau-beliau ini memang bukan orang Minang, tapi lalu mengerti bahasa Minang STST ya Pak ya. Iya. Saya yang paling tidak mengerti mungkin Bu. Iya. Bapak. Ya, sebelumnya ahlan wa sahlan ya di Radio Gebu Minang sudah bersedia untuk hadir di program spesialnya kita Talkshow tentang khasanah Islam, yakni di dalam dunia pendidikan. Ya, kalau kita berbicara pendidikan tentu tidak akan ada batasnya ya, Bapak-bapak dan anak sadonyo. Seperti kata bijak yang mengatakan kejarlah ilmu sampai ya kan ya ke liang kubur, ada yang bilang ke negeri Cina, ada yang bilang ke negeri Rusia, ada yang bilang ke negeri Arab ya kan ya. Nah, sebelum kita berbincang berbagi pengalaman dengan pendengar Radio Gebu Minang, bagaimana pengalaman dari Pak Fitrian ataupun Pak Sarwono dalam mengenyam pendidikan sehingga akhirnya bisa berkarir sebagai pengajar ataupun dosen di luar negeri, itu kan suatu prestasi ya yang luar biasa yang bisa menjadi motivasi untuk bangsa kita, terutama anak muda ya kan, bagaimana ternyata tantangan itu bisa dijawab oleh bangsa Indonesia karena memang tidak mudah ya kita ketahui untuk menjadi seorang pengajar di luar negeri gitu kan ya, dengan ya mungkin keterbatasan ataupun dengan spesifikasi tuntutan dari dunia, tapi ternyata kita mampu. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya dulu nih ke Pak Fitrian dulu nih yang jauh di Madinah. Ya,
Bapak ini spesialisasinya engineering ya, dan dulu pernah mengenyam di di kampus Malaysia. Nah, kalau menurut Pak Fitrian sendiri nih, dunia pendidikan jika kita ingin membandingkan antara Indonesia dengan Malaysia gitu ya, dan juga akhirnya punya pengalaman di Saudi Arabia, sebetulnya kekuatan kita itu dari bangsa Indonesia ini apa sehingga bisa juga berkompetisi dengan dunia luar? Ya, baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Nela pertanyaannya ini. Saya mungkin pengalaman saya paling pendek lah ya, mungkin dibanding Pak Sarwono. Pengalaman saya masih belum terlalu lama di sebagai akademisi. Cuman kalau sedikit banyak yang saya perhatikan memang setiap negara akan punya karakteristiknya sendiri-sendiri ya, punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tapi kalau ditanya Indonesia itu bagaimana sih, apa potensi yang bisa kita manfaatkan sebetulnya? Yang bisa saya katakan sebetulnya di Indonesia ini kita punya kemampuan survival skill yang sangat baik. Mahasiswa kita, dosen-dosen kita di Indonesia ya, dengan fasilitas yang sangat terbatas pun itu tetap bisa produktif. Jadi itu yang sebetulnya harus tetap dijaga dan dibantu sebetulnya dengan penambahan fasilitas. Kalau di Malaysia, Masya Allah, saya sempat beberapa tahun tinggal dan belajar di sana, itu fasilitas jauh lebih baik dibandingkan kita. Tapi dari sisi kemampuan untuk survive dengan apa yang ada, saya bisa katakan di Indonesia itu jauh lebih baik. Di Saudi tentu saja punya karakteristiknya sendiri. Memang kalau disebut bahwa Saudi sekarang, terutama di kampus saya ya, di kampus saya di Madinah itu kan kampus yang secara tradisionalnya bukan kampus engineering. Itu di bidang engineering memang masih terbatas. Tapi saya lihat mahasiswa-mahasiswa di sini ya, itu punya satu kelebihan yang mungkin bisa kita tiru juga, yaitu kemampuan berkomunikasi sebetulnya. Secara kultural, mahasiswa dari Timur Tengah pada umumnya itu punya kemampuan argumentasi yang sangat kuat dibandingkan teman-teman mahasiswa di Indonesia. Teman-teman mahasiswa di Indonesia kan cenderung pemalu, cenderung tidak ingin untuk menunjukkan diri. Sementara itu penting sebetulnya. Itu penting untuk menunjukkan diri bahwa kita bisa. Jadi itu yang mungkin perlu untuk kita dorong juga. Jadi kemampuan survival skill yang baik, nanti didukung, kalau bisa didukung dengan fasilitas yang jauh lebih baik, dilatih dengan kemampuan untuk berkomunikasi yang lebih baik, insya Allah kita akan punya keunggulan yang merata di semua aspek mungkin. Mungkin kalau dari saya untuk pengantar itu ya. Iya. Mungkin Pak Sarwono bisa. Ya, bagaimana dengan pengalaman Pak Sarwono ini? Dan juga kalau Pak Fitrian kan langsung bekerja di sini ya, tetapi mengenyam pendidikannya di Malaysia. Tapi kalau Pak Sarwono itu, Masya Allah udah pernah ngerasain di Malaysia, terus pernah juga di Jerman ya Pak ya. Tapi saya agak takut nih, sebetulnya takut salah. Dan juga pernah mengenyam pendidikan di sini itu. Dan sekarang jadi dosen. Itu pasti pengalaman banyak sekali dan unik ya. Seperti yang tadi Pak Fitrian mengatakan, ada satu hal di mana kemampuan komunikasi, bahwa ternyata di sini tuh orang Timur Tengah tuh punya keberanian berargumentasi, sementara di kita. Nah, kalau pengalaman dari Pak Sarwono sendiri bagaimana? Oh ya, terima kasih. Selamat sore untuk semua pendengar semuanya. Ini pendengar radio dari Padang ya. Sebelumnya saya punya kenangan khas dengan orang-orang Padang ya. Jadi waktu saya SMA lulus itu, kemudian ada teman saya yang orang Padang. Kita sama-sama ke Jakarta waktu itu untuk testing. Nah, saya nginep 1 minggu di keluarga Padang itu. Jadi saya merasakan makanannya, mendengarkan
mendengarkan bahasanya dan sebagainya 1 minggu. Saya ucapkan terima kasih kepada semua warga Padang. Ini kebetulan saya pernah merasakan ya nuansa Padang. Ya, kemudian untuk bagaimana pendidikan karakter orang Indonesia dan sebagainya. Terus terang saya pertama keluar untuk pendidikan, waktu itu pertama di ITB di tahun, kemudian saya melanjutkan ke Jerman di Universitas Otto von Guericke di Magdeburg. Nah, kemudian kita itu kuliah ada 3 negara waktu itu ya, dari Spanyol, dari Rumania, kemudian dari Jerman dan dari Indonesia. Jadi dari negara tersebut kumpul dalam satu kuliah bersama. Alhamdulillah kita juga bisa dan alhamdulillah menunjukkan hal yang bagus bagi siswa ya. Dalam artian kita percaya bahwa kemampuan Indonesia, ya kita bersyukur kita mampu untuk bersaing dengan negara-negara tersebut. Ya. Kemudian ada hal yang lain yang penting, yaitu mungkin yang perlu kita sama-sama perbaiki dari Indonesia adalah dari penulisan itu ya. Jadi penulisan itu kita mungkin relatif lebih kurang begitu ditekankan ya. Jadi tadi yang Mas Fitrian bilang bagaimana kita Indonesia mengungkapkan secara kata-kata verbal, dan juga ada hal lain yang penting juga adalah bagaimana menulis itu. Nah, jadi kemampuan ini juga menurut saya perlu kita semakin tingkatkan sebagai orang Indonesia. Tapi kemampuan-kemampuan yang lain, alhamdulillah sangat luar biasa, dan salah satu hal yang sangat disukai dari orang Indonesia adalah ramah tamah, dan kita tidak suka bikin masalah dan sebagainya. Jadi hampir semua orang itu suka dengan Indonesia. Waktu saya di Jerman, kemudian terutama lagi lebih-lebih selama saya di Saudi ini, mahasiswa Indonesia adalah mahasiswa yang sangat favorit dan sangat-sangat dinantikan kedatangannya ya di Saudi. Dan juga selama saya di Malaysia juga pembimbing saya sangat suka sekali dengan orang-orang Indonesia. Nah, karena apa? Karena kita itu ramah dan sangat semangat ya dalam belajar. Itu menurut saya hal yang sangat penting ya, nilai basic yang hampir semua orang Indonesia miliki. Jadi itu satu keunggulan kita, dan kemampuan bahasa juga kita sangat mudah untuk menyesuaikan ya. Insya Allah itu kita sebagai orang Indonesia, kita mampu untuk berjuang dengan negara manapun ya, asal kita semangat terus untuk belajar dan bekerja keras. Mungkin itu dulu. Dan memang di Indonesia, orang Indonesia itu terkenal di mana-mana ya, keramah tamahannya, kegigihannya ya, Pak Fitrian, Pak Sarwono. Ketika saya juga di Malaysia, salah satu profesor mengatakan, kenapa kami ini lebih senang dengan student-student dari Indonesia, sebab mereka tak banyak berargumen, dalam artian nggak ngeyel gitu kan, dan mau berdebat, berdiskusi itu dengan ilmu, bukan dengan otot seperti itu, dan semangat untuk belajar itu tinggi. Nah, kalau kita bicara tadi juga ada fasilitas ya Pak Fitrian, Pak Sarwono, saya melihat dari CV-nya Bapak-Bapak ini sudah menghasilkan beberapa paten, ya kan? Kalau Pak Fitrian ini, Masya Allah, sudah 6 ya Pak ya, walaupun masih ada yang masih pending ya Pak ya, patennya ya. Dan Pak Sarwono juga sudah ada beberapa paten. Nah, bisa nggak diceritakan bagaimana sih perjuangan membuat paten itu, gitu kan, sehingga bisa menghasilkan, gitu kan ya? Karena dari pendengar kita nih ada juga mahasiswa-mahasiswa yang dari Saudi, dari luar juga yang mendengarkan, dan mereka tertarik dengan dunia riset tadi, tulis-menulis. Dan memang di Indonesia itu sepertinya menulis jurnal
belum terlalu dimaksimalkan ya Pak ya, sehingga bukan menjadi satu keharusan ataupun kebutuhan. Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu nih, terutama yang di Universitas Islam Madinah. Kan ada yang menjadi langsung nih ke saya, teh itu bukannya kampus tarbiyah Islam Madinah, ya kan terkenalnya begitu kan. Kok ada engineering? Barangkali bisa sedikit nih dikasih informasinya nih, Pak Fitrian. Ya, baik, terima kasih, Bu. Ya, memang ini sering sekali jadi pertanyaan ya. Dan memang termasuk masih belum banyak orang yang dapat informasinya bahwa kalau tidak salah sejak 6 atau 7 tahun yang lalu lah di Universitas Islam Madinah itu mulai membuka fakultas umum selain fakultas diniyah ya. Jadi kalau orang bicara Universitas Islam Madinah itu kan terkenalnya sekolah para dai ya, sekolah para ustadz gitu. Cuman memang sejak kalau tidak salah 2014 atau 2015 itu Universitas Islam Madinah mulai membuka fakultas umum yang sekarang sudah beroperasi. Ada 3 fakultas non agama ya, yaitu Fakultas Teknik, Fakultas Ilmu Komputer, dan Fakultas Sains, Fakultas MIPA lah kalau di Indonesia. Jadi dan sudah mulai banyak juga, kebetulan kalau di teknik sudah ada 2 orang mahasiswa dari Indonesia. Kalau di komputer yang saya ketahui ada 1 orang mahasiswa dari Indonesia. Memang jumlah student body-nya, artinya jumlah mahasiswa yang diterima per angkatan masih relatif sedikit lah. Kalau di teknik itu satu jurusan baru ada mungkin satu angkatan 20-25 orang, belum terlalu banyak, tapi akan semakin ditambah di masa-masa yang akan datang. Jadi kalau memang ada yang tertarik untuk kuliah ke Madinah dan mungkin tertarik untuk ngambil bidang-bidang umum, Universitas Islam Madinah bisa jadi salah satu tujuan, insya Allah. Full beasiswa ya Pak ya? Full beasiswa. Jadi kebetulan kalau di Universitas Islam Madinah, saya rasa mungkin juga di kampusnya Pak Sarwono di KSU ya. Di sini itu mahasiswa seluruhnya tidak ada yang membayar uang kuliah. Bahkan kalau mahasiswa asing, mahasiswa dari luar Saudi, itu mendapat tunjangan harian, tunjangan bulanan, plus juga tempat tinggal. Jadi sama sekali tidak ada yang membayar di sini uang kuliah. Kalaupun mau membayar pun bawa baju. Siapa kemana ya? Membayarnya juga nggak tahu kemana. Tinggal bawa baju ya Pak ya. Karena insya Allah di dalam asrama pun disediakan kantin ya, yang mempermudah mahasiswa. Terus selain itu toko-toko kelontong seperti itu ya. Iya, betul. Berarti sudah cukup lama ya Pak jurusan non tarbiyah ataupun non diniyah itu dibuka di UIM ya? Iya, sudah cukup lama. Sudah ada 2 atau 3 angkatan yang wisuda. Dan mudah-mudahan banyak nanti ke depannya banyak orang Indonesia karena memang sepertinya Saudi. Ya, saya berharap ini juga kemarin sempat jadi diskusi bahwa sekarang ini proporsinya memang 60-70% masih mahasiswa dari Saudi, baik itu yang memang asli warga Saudi maupun warga asing yang memang sudah mukim di Saudi, tapi akan semakin ditambah rasionya dari mahasiswa yang memang didatangkan dari luar Saudi, karena mereka sangat suka ya sebetulnya memberikan beasiswa untuk mahasiswa dari luar, terutama mahasiswa dari Indonesia. Sekarang di Universitas Islam Madinah itu bisa dibilang mayoritas, total hampir 1.500 orang mahasiswa dari Indonesia yang kuliah di Universitas Islam Madinah. Tapi memang yang mayoritas masih kuliah di bidang agama. Kami sedang berusaha untuk menaikkan jumlah yang ke fakultas. Iya.
Dan memang program kedepannya sepertinya akan lebih banyak, karena yang saya dengar juga di Prince Naura aja tahun ini sudah ada sekitar 30 lebih ya mahasiswi, ya kan, mahasiswi bukan hanya mahasiswa lagi, mahasiswi yang diterima di Prince Naura University. Nah, terima kasih Pak Fitrian. Gimana dengan KSU, King Saud University nih Pak Sarwono? Dan untuk informasi di Sanak Sadonyo, dua kampus ini, Universitas Islam Madinah yang berada di Madinah dan juga Universitas King Saud atau King Saud University, itu merupakan kampus negeri, negari, ya kan, di mana punya nama dan prestasi yang luar biasa dua kampus ini, sehingga juga banyak peminatnya. Nah, barangkali sebelum tadi bicara soal riset dan paten dan juga penulisan jurnal, Pak Sarwono barangkali bisa memberikan informasi nih tentang kampus KSU atau King Saud University. Ya, secara garis besar untuk yang masuk ke King Saud University itu masuk ke ini dulu, tahun persiapan dulu. Nah, setelah tahun persiapan, nah kemudian berdasarkan nilai dari preparatoria tersebut, nanti mahasiswa akan memilih fakultas mana yang akan diambil. Ya, memang untuk saat ini kebanyakan untuk mahasiswa Indonesia yang ada di King Saud rata-rata mengambil jurusan agama ya. Tapi ada mulai yang mengambil jurusan hukum, ada yang mengambil jurusan media dan sebagainya. Ya, itu terutama sangat ditentukan oleh nilai pada preparatoria tersebut. Jadi mungkin yang perlu untuk dipersiapkan ya buat yang minat ya, dan menurut saya ini penting untuk kesemaknya adalah adanya tes bahasa Inggris ya, tes TOEFL internasional ataupun IELTS dan sebagainya. Jadi yang mulai berniat untuk kuliah ke luar negeri, menurut saya ini siapkan dulu ya, sejak SMA disiapkan untuk menyiapkan persyaratan itu, karena itu adalah syarat yang harus dipenuhi ya. Itu dulu untuk saat ini. Jumlah mahasiswa Indonesia mungkin sekitar 50-60 yang ada di sini, yang di King Saud. Ya. Itu dari berbagai level ya Pak ya, S1, S2 sampai S3. Iya. Untuk engineering ya memang pertanyaan seperti itu muncul juga, apalagi yang Madinah yang baru ya. Di King Saud yang lama pun orang pertama datang ke sini, kenapa belajar engineering dan sebagainya di sini ya. Padahal di sini engineering pada tahun 1970 ya, berdiri 1970, jadi udah sangat lama gitu ya. Tapi memang dari orang asing belum begitu banyak. Ya, ini kesempatan juga. Dalam artian di sini kita ada yang dari komputer, dari pertanian, ya, dari teknik. Sudah banyak orang Indonesia yang kuliah di fakultas-fakultas tersebut. Mungkin buat yang berminat silahkan. Ya. Dan ada salah satu tim riset kalau nggak salah saya di King Saud yang aplikasi Al-Quran ya. Timnya salah satunya orang Indonesia, Mas Fajri itu ya, kalau nggak salah tuh, mengeluarkan aplikasi tentang merotal lah, ibaratnya merotal ataupun Al-Quran, pengecekan pembacaan Al-Quran. Baik, di sana Sadonyo di studio ataupun di Saudi menunjukkan pukul 5 petang, dan untuk Riyadh sesaat lagi akan azan maghrib ya, udah lagi. Udah Sarwono, Pak Sarwono maksudnya. Kalau di Madinah jam berapa maghribnya Pak? Betulan? Masih setengah jam lagi Bu, kira-kira. Setengah jaman lagi. Ya nanti kalau misalnya Pak Sarwono mau break sebentar untuk melakukan ibadah sholat maghrib, silakan. Dan untuk itu di sana pertanyaan Ambo pending dulu jawabannya tentang bagaimana paten ataupun dunia research yang dua narasumber kita lakukan selama ini, ya kan, mana tahu nanti bisa menjadi masukan ataupun motivasi untuk di sana Sadonyo, terutama di sana yang sedang berkuliah sekarang ini, dan bagaimana juga dunia riset baik itu di Saudi maupun di Malaysia dan perbandingannya di Indonesia, dan apa saja hal-hal yang berkaitan dengan spiritual yang didapatkan oleh narasumber kita sejak mereka tinggal di Saudi Arabia. Dan kemana-mana
Tetap di Radio Gebumina bersama dalam satu kata. Beberapa lagu berikut ini yang tengah disediakan Uda Azli akan kita nikmati bersama. Silakan Uda Azli. Oke, dah lagu. Ya, Masya Allah di sini kayaknya kalau di luar nggak 17 deh Pak. Sudah lebih dingin ya. Tapi ada sinar gitu. Ya. Masih cukup terang. Ya, Uda Azli ini teknik nih, IT ya dah. Kurang IT kan? Udah IT ya? bukan teknik komputer. Oke, udah boleh bertanya. Ya Pak Fitrian, jadi kita ini Radio Gebumina ini karena kan baru tuh, dibilang baru enggak lah ya. 2 tahun ada ya, Pak ya? Jadi kurang 2 tahun lah. Apa dah? 1 tahun. Oh, 1 tahun lah. 1 tahun. Jadi memang programnya baru. Dan insya Allah ke depannya tuh akan ada program pendidikan. Jadi mana tahu nanti Pak Sarwono atau Pak Fitrian lagi kami undang, nggak ayo. Maksudnya nggak apa-apa kan Pak. Insya Allah. Untuk bertukar pikiran. Karena kita penting. Karena ya itu tadi orang-orang kan menyangka kayak suami juga pertanian. Emang ngapain pertanian? Di Saudi ada pertanian gitu. Apa yang ditanam kan gitu kan. Tapi kan sebetulnya yang kita cari di dunia pendidikan itu bukan core apa ya, dalam artian bukan pertanian harus ada sawahnya atau apanya, tetapi bagaimana risetnya itu apa ya, elemen-elemen riset, terus fasilitas risetnya itu yang kita perlukan ya kan Pak ya. Seperti itu. Padahal tadi juga dia ngejapri kenapa Universitas Islam Madinah itu membuka jurusan selain tarbiyah? Kan itu ibaratnya itu ada yang saklek. Itu kan kampusnya agama. Bahkan yang lebih ekstrimnya, apakah ini tanda-tanda? Sudah paham kan Pak? Saya bermaksud ke banyak memberikan informasi dari dunia Saudi Arabia supaya imbang gitu kan ya. Kadang narasi-narasi media sosial, apalagi kalau kita bicara media sosial nggak bisa di-counter ataupun dibatasi gitu kan ya. Salah satu mengcounternya adalah kita memberikan informasi yang berimbang based on experience. Seperti itu Pak Sarwono, Pak Fitrian. Udah betul bara lagu dah. Sering sih Bu. Kenapa Pak? Pertanyaan Kenapa, seperti itu memang sering muncul, bahkan bukan hanya dari orang luar, dari dalam sesama teman-teman di kampus agama pun banyak yang bertanya seperti itu. Kok harus sih kita buka kampus umum, kan sudah banyak kampus umum di Saudi, kenapa kok kita harus ikut buka juga gitu ya. Ya memang ada pertimbangan lah mungkin. Ya, saya mendengar hanya dari cerita senior-senior yang dosen yang ada di situ, bahwa memang keperluannya itu ada concern bahwa kita sangat perlu tenaga profesional yang pemahaman agamanya juga mendalam. Di kampus teknik di Universitas Islam Madinah itu, saya nggak tahu kalau di KSU ya Pak, tapi di sini itu anak S1 itu program pembelajarannya 5 tahun. Kenapa sampai 5 tahun? Karena mereka harus ngambil 20 SKS kuliah agama. Masya Allah. Walaupun kuliahnya teknik, mereka tetap ngambil mata kuliah akidah, hadis, fikih, kuliah Qur'annya aja sampai Qur'an 3, 1, 2, 3. Jadi mereka tetap harus hafal Qur'an, beberapa juz, kemudian tetap harus memahami hadis, tetap harus, walaupun media pembelajarannya bahasa Arab, mereka bahasa Inggris, mereka tetap harus belajar bahasa Arab, harus belajar sirah. Jadi semangatnya saya lihat bahwa kita pengen mencetak tenaga-tenaga profesional, salah satunya di bidang teknik, tapi yang pemahaman agamanya juga tidak setengah-setengah. Gitu. Dan itu mungkin agak sulit diwujudkan mungkin ya, pandangan pendapatnya, kalau misalkan berangkatnya bukan dari kampus agama.
basis berangkatnya basis dari ya spiritnya kan mungkin berbeda ya. Jadi kayaknya sih alasannya itu. Memang banyak kekhawatiran bahwa ini akan merubah warna begitu. Tapi sejauh ini yang saya lihat justru tidak ya, karena jurusan umum di sini justru yang semakin mewarnai dirinya dengan nilai-nilai Islam dibanding kampus Islamnya yang justru terbawa menjadi kampus yang umum gitu. Karena masih ya proporsinya masih sangat jauh. Iya. Dan itulah ya sebetulnya kekuatan. Nah itu orang kan nggak banyak tahu ya Pak ya, karena memang tidak banyak juga atau jarang yang mensosialisasikan, bukan mensosialisasikan, tapi memberitahukan informasi seperti itu, gitu kan. Terus ada lagi ada orang-orang yang punya kepentingan narasinya itu dibuat hiperbola gitu kan ya. Padahal kalau saya setuju gitu kan, karena di Indonesia sendiri dulu kan sempat ada konsep dari siapa tuh, zamannya Pak Soeharto atau zamannya yang iptek dan imtak. Iya. Kita pendengar kan ya, ilmu pengetahuan teknologi dan iman dan takwa ya kan, pembangunan SDM Indonesia gitulah bla bla. Dan memang kalau menurut saya dunia pendidikan tuh nggak ada batas dan tidak boleh dibatasi kan, seperti itu ya Pak ya koridornya kan. Ya ini udah azan, barangkali Pak Sarwono mau maghrib dulu. Iya. Saya juga udah asbi, boleh untuk beberapa lagu udah. Nela masuk Sabanta, taruh Nela akan bilang agak mungkin 5 menitan sampai 10 menit lagu, karena Nela mau sholat juga. Nanti baru lanjut dengan Pak Petre. Kita kembali lagi jam berapa? Nanti kan Pak Saryono izin sholat, saya sholat, kita break dulu, terus kita sambung. Nanti Pak Fitrian mau izin sholat, nggak apa-apa gitu. Jadi saling ini aja, fleksibel. 3, 2, 1. Ya, di sana masih bersama 2 narasumber kita yang luar biasa, Dr. Fitrian dari Universitas Islam Madinah, dan juga bersama Pak Sarwono Mulyono, PhD dari Riyadh, King Saud University, Riyadh, Saudi Arabia. Dan tentu saja bersama di sana siar sadunya Mela yang berada di Al Jazeera Park atau Taman Al Jazeera yang sedang menikmati dinginnya malam. Ya, di sana untuk wilayah Riyadh alhamdulillah masuk waktu sholat maghrib dan azan maghrib tengah dikumandangkan. Mela break sebentar untuk di sana dan akan hadir sekitar 5 sampai maksimum 10 menit, dan nanti kita akan lanjutkan bincang-bincang awak bersama 2 narasumber awak ya. Silakan di sana adanya mempersiapkan pertanyaannya, bisa melalui WhatsApp group Radio Gemilang ataupun melalui website dan juga melalui YouTube kami. Tetap bersama kami, Radio Gemilang bersama dalam satu kata. Ya, Pak Sarwono sama Mela izin dulu ya Pak Fitrian, udah asli mau ngobrol-ngobrol boleh. Saya juga mungkin izin sebentar. Boleh, nggak apa-apa juga, kita fleksibel kok. Ya, kira-kira jam berapa? Kira-kira jam berapa? Ini kan 5.10 ya, mungkin 5.20 lah, maksimal 10 menit lah. Atau ya 10 menit atau 15 menit pun tidak apa-apa, nanti Mela masuk duluan. Kalau bapak-bapak belum, nanti Mela bacain artikel atau improvisasi. Oke. Gitu. Oke. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih ya. Hah?
Ya, bajunya nggak jangan dipakai itu kotor nanti. Nggak usah dipakai di pipi saya, ini nanti digulung lagi. Ih, gimana sih?
Ya udah SD. Alhamdulillah. Ayo ya. Nah, selesai. Ngisi bensin dulu sebentar tadi. Oh, alun gelap Mila. Alun. Dan Pada risiko maghrib ya? apa? Iya. Udah mau cari suasananya. Oh iya. Di mana Mila? Sambil di taman kok udah. Lantaku ikut sampai parkirnya. Nah, taman olahraga. Berarti Kalau kita bilangnya di sini biasa ya sholat di jalan ya? biasa, pinggir jalan pun tengah macet atau apa biasa. Lumrah ya? Lumrah, tuh tadi ibu tuh sedang sholat ya kan? Tuh sholat aja di mah. Yang laki-laki biasa ke masaji, karena ada masaji kan. Pas di depan Mila tadi tuh, masaji. Itu masaji. Dake di sinan masaji. Sinan masaji. Oh banyak masaji? Banyak. Kalau tamanku di dekat sini tuh yang ada bangunan itu kan kamar mandi. Tadi di dekat belakangnya tuh orang sholat gitu. Berarti ngambil wudhu di mana? Aduh, kamar mandi kan tadi tuh kamar mandi untuk laki-laki. Terus berarti yang padusi di sebelah sinannya. Sebelah sinan tuh yang padusi. Itu ada permainan anak-anak. Di dalam tuh ada olahraga, sampai olahraga juga udah. Ada apa tuh untuk olahraga. Tapi mana sendal umi. Jadi kami beli makanan. Di belakang tuh ada restoran-restoran, ya kan? Kok udaranya tambah dingin karena tadi hujan dah dari pagi sampai asar tadi dah. Oh, pantesan Mila pakai jaket ya? Kok juga udah pakai jaket, pakai kaos kaki tambah, juga kedinginan makanya tadi menggigit-gigit tuh. Udah lagi itu juga dingin cuacanya. Musim hujan apa musim? Musim dingin, cuman tadi masya Allah hujan. Alah lama ndak hujan kan? Tuh. Oh iya. Jadi ada olahraga. Sama teka di siko ada taman tapi ada fasilitas olahraganya. Tuh. Berarti ada karena ada petugas. Bisa dibilang pusat kota Jawa lah ya. Di dalam Riyadh kan. Jadi banyak taman dah. Ini yang free. Oh, sampai malam. Sampai jam 2 balik, sampai sekuatnya sih. Kadang sampai pagi orang aduh. Bakar-bakar ya kan. Main. Ini biasanya rame dah. Cuman karena besok kan hari Karajo juga kan. Tapi karena dingin juga sih. Dan juga kan orang Batanjang ya. Maroko jo Portugal ya. Nah ini ada tuh orang berjalan tuh kan. Kadang lari. Jadi kayak running apa sih? Running way gitulah. Apa ya namanya? Running track. Orang olahraga. Seperti itu. Kita lanjut. Kok sampai jam berapa kita nih dah? Sampai jam 6.15 sih? Atau iya. Atau 6.30? Sesuka Mela. Ya enggak dengan narasumber mungkin awak batasi lah ya. Tapi kalau mungkin ini. Tapi ikut tetap kita ngobrol-ngobrol berdua kok live loh. Oh gitu. Iya. Oh berarti bukan pas kita mute apa enggak ya Daya? Oke. Tapi enggak apa-apa, kita kan namanya trial ya kan juga ya kan?
sambil nanti kita bicarakan bagaimana mekanisme ke depannya. Ya, jadi kan ini sebagai apa ya, masukan lah ya kan. Jadi tahu, dan ini kan nanti di YouTube-nya pun bisa kita edit kan ya. Kalau mana-mana yang rasa-rasa aku ya kan. Minum teh dulu dah. Pakai layar. Sebentar Mela, ambil aja Mela. Ya, Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam, ya Pak. Boleh Pak sambil makan nyemil nggak apa-apa. Ya, santai-santai ya. Iya, saya juga ini menikmati teh hangat. Masya Allah dingin sekali. Kemarin di mana Mas Aryanya? Iya, lagi di masjid. Ntar nongol. Aduh, Masya Allah. Iya. Di sini yang saya suka itulah bagaimanapun keadaan kita itu awalnya awalnya bisa dibilang terpaksa untuk sholat tepat waktu, ya kan Pak ya? Ketika kita berada di jalan, ketika kita ada aktivitas, bahkan dalam mall pun kita itu awalnya merasa waduh azan sholat gitu kan ya, karena kalau nggak sholat aneh sendiri kan. Iya. Tapi di situ yang setelah kita membiasa dan terbiasa menjadi satu kebutuhan malah, ya kan ya. Rasa nggak enak ketika kita tidak segera sholat ataupun apa. Mungkin Pak Fitrian udah masuk ya waktunya ya Pak. Boleh sekalian nggak apa-apa. Ini baru mau adzan 1 menit lagi insya Allah. Ya, silakan nanti Bapak sholat dulu terlebih dahulu. Terus nanti boleh sambil ngambil sesuatu nggak apa-apa. Santai. Baik. Iya. Dingin. Oke, persiapan. Enak sih. Ya, oke, persiapan. Tadi tentang riset kita ya. 2, 1. Ya, masih bersama Mela di Sanak Sadonya di acara Khasanah Islam Bincang Pendidikan Talk Show bersama 2 narasumber kita, yakni Dr. Fitrian dari Universitas Islam Madinah
dan juga Pak Sarwono, PhD dari King Saud University. Yaitu tadi gambaran secara umum tentang Universitas Islam Madinah maupun King Saud University. Dan nanti mungkin Pak Fitrian akan break sejenak ya di sana karena memang perbedaan waktu antara Riyadh dan Madinah cukup jauh, 30 menit ya Pak ya, perbedaan waktu sholatnya. Dan tadi juga kita menyinggung soal riset nih tentang paten. Ini patennya dalam negeri atau di sini nih Pak? Untuk Pak Fitrian, barangkali karena mau sholat juga sedikit. Sebagian besar paten saya dapat waktu masih kuliah di Malaysia dan waktu kerja di Malaysia, mengajar di Malaysia. Sebagian ada juga yang saya dapat waktu mengajar di UNS ya, di 11 Maret di Solo. Jadi ya gabungan beberapa ya. Kalau dari Saudi belum ya, karena sudah berapa lama Bapak di Saudi? Saya di Saudi masih baru, Bu. Jadi saya di Saudi baru sekitar 6 bulanan. Oh, 6 bulan. Tapi ya cukup lama dibanding 1 hari ya Pak ya. Iya. Dan mengenai research nih Pak, dari pengalaman Bapak, dunia research itu apa sih sebetulnya yang menjadi ketertarikan Pak Fitrian nih dalam dunia research, khususnya di dunia engineering? Iya. Kenapa milih engineering? Ya memang ya minat sejak awal memang sudah di bidang engineering. Kebetulan ya kalau saya pribadi sih karena saya itu punya rasa penasaran yang tinggi saja sebetulnya, dan kebetulan saya berkesempatan untuk sekolah, dapat beasiswa, dapat pengalaman diajari oleh guru-guru yang juga sama-sama passionate di bidang penelitian, sehingga saya kemudian sampai sekarang tapi sebetulnya pada prinsipnya penelitian itu kan menurut saya itu pekerjaan paling enak. Pekerjaan yang targetnya digital sendiri, akan sesuai target yang kita tentukan sendiri, kemudian setelah selesai kita nilai sendiri. Itu menurut saya pekerjaan paling enak karena saya tidak perlu diperintah siapa-siapa. Saya bekerja karena saya ingin dan bukan karena saya diperintah oleh. Jadi hal yang paling saya sukai di itu seperti itu. Ya alhamdulillah itu pekerjaan yang menurut saya memberikan kebebasan berpikir dan berargumentasi yang paling betul-betul bebas lah sebetulnya. Iya, kalau boleh mengambil semboyannya perwakilan dewan kita dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat, ini dari kita sendiri, oleh diri kita sendiri untuk diri sendiri ya. Tapi kebermanfaatnya untuk orang banyak. Baik Pak Fitrian, dan apa konsentrasinya Bapak ini? Saya kalau di petakan besar sebetulnya S1 saya kan bidangnya fisika teknik. Kalau di Indonesia sendiri banyak orang yang belum terlalu paham bidang fisika teknik. Fisika teknik itu bidang yang mempelajari cukup luas ya bidang. Jadi kalau disebut orang belajar teknik mesin, teknik elektro begitu ya, teknik fisika belajar irisan di kedua hal. Tapi kebetulan waktu S2 dan S3 saya lebih mengambil ke bidang yang mendekati ke arah bidang teknik mesin. Tapi karena saya punya irisan dengan teknik elektro juga yang di kemudian hari sampai sekarang saya lebih banyak riset yang bersinggungan dengan bidang mekatronika. Jadi yang berurusan mengukur sesuatu, mendesain sesuatu yang bergerak, kemudian mendesain bagaimana dia bergerak untuk kebutuhan-kebutuhan di industri lah memang. Entah itu kebutuhan mereduksi getaran atau kebutuhan untuk keperluan bidang robotik. Secara khusus yang saya kerjakan
di bidang-bidang yang memang melibatkan pengendalian berat dan pengukuran seperti itu. Berarti riset yang sedang dikembangkan dengan Universitas Madinah yang tadi Bapak katakan ya, atau ada lain lagi khusus? Kalau saat ini sebetulnya saya sebetulnya sejak kurang lebih 10 tahun yang lalu penelitian saya lebih banyak bersinggungan dengan sebuah substansi atau material yang dikenal sebagai material cerdas. Jadi material cerdas ini sebuah material yang sifat-sifat materialnya bisa berubah-ubah mengikuti impuls yang diberikan. Nah, kebetulan yang sekarang saya kerjakan di sini adalah saya sedang membangun sebuah alat uji untuk sifat material tersebut yang bisa dibangun secara murah sehingga bisa dipergunakan di banyak tempat yang tidak memiliki fasilitas penelitian yang canggih begitu. Karena kalau di Malaysia kebetulan tidak punya masalah dengan hal itu karena punya fasilitas penelitian yang cukup canggih. Tapi selama di Indonesia dan saya di Saudi sekarang karena di Universitas Islam Madinah program studi teknik itu masih baru, belum punya banyak fasilitas yang terlalu canggih, maka kita harus bangun sendiri. Nah, sekarang yang sedang saya kerjakan adalah membangun satu platform atau satu wahana uji untuk mengukur sifat-sifat material dengan biaya yang murah seperti itu. Berarti yang kekinian itu istilahnya tuh artificial intelligence gitu ya, Pak? Itu ya pada sebagian halnya akan beririsan. Kalau sekarang bisa dibilang kalau bidang penelitian sekarang itu tidak akan ada yang berdiri sendiri sebetulnya. Saya rasa kalau mereka yang bekerja di bidang artificial intelligence pun sebagian mungkin bekerja secara khusus membangun platform artificial intelligence, tapi akan lebih banyak orang yang bekerja dengan artificial intelligence di sektornya masing-masing. Nah, kalau saya misalkan artificial intelligence saya pakai untuk misalkan keperluan pemodelan misalnya. Saya punya sebuah materialnya punya perilaku tertentu. Bagaimana kemudian perilaku ini bisa dengan mudah kita modelkan supaya kita bisa prediksi perilakunya, kita gunakan artificial intelligence. Untuk keperluan yang lain misalkan orang menggunakan artificial intelligence untuk memproses gambar misalnya. Saya rasa itu akan saling beririsan. Iya, dan ini barangkali nanti suatu saat kita diskusikan bagaimana artificial intelligence ini yang juga menimbulkan kehebohan tersendiri ya. Bagaimana nanti pengaruhnya ke masa depan ya Pak Fitrian. Yeah. Dan tadi juga satu hal yang saya tarik adalah keterbatasan fasilitas membuat seseorang itu jadi lebih kreatif ya. Bagaimana biar bisa tadi dengan keterbatasan menghasilkan sesuatu yang murah, yang bisa tapi kebermanfaatannya luas seperti itu. Barangkali Pak Fitrian mau izin dulu sebentar untuk... Saya izin break sebentar untuk sholat ya. Baik, silakan Pak. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Bapak dan saudara-saudara kita di sana. Awak barangkali yang mendengar dari Madinah Al-Mukarramah. Ya. Maka Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah maksudnya. Aduh, ini karena kedinginan jadi buku saya. Ya, itu tadi ya, menarik sekali ya di sana tentang dunia penelitian. Kadang kalau kita memikirkan onde tuh rajonya tuh banyak banget cingkunek ketek-keteknya kan. Apalagi robot dan segala macamnya kayaknya berat, tetapi ketika dinikmati di jalanan ternyata juga mengasihkan. Nah, bagaimana dengan Pak Sarwono? Apakah bidangnya sama nih? Tadi kan orang teknik nih, sama-sama teknik. Apakah benar teknik engineering atau teknik yang lainnya? Nah, kalau Pak Sarwono sebetulnya background-nya bidang apa nih Pak? Ya, terima kasih. Ya. Jadi waktu saya kuliah ke Jerman, yang pertama di situ adalah mengenai kinetik ya, mengenai reaktor dan sebagainya. Jadi saya kuliah di Jerman itu bidangnya adalah mengitu. Kemudian setelah itu saya bekerja dan kemudian saya melanjutkan di sini.
pas saya melanjutkan di sini saya berpikir apa yang bidang yang tidak tergantung dengan alat itu ya. Jadi kan kalau kita pikir kalau di Indonesia belum tentu semua alat-alat yang ada itu ada di Indonesia. Nah, kemudian pada waktu itu ada satu bidang baru. Jadi ada muncul ionic liquid gitu, di teknik kimia ya. Ionic liquid yang booming. Nah, karena ionic liquid itu mahal dan pembuatannya rumit, maka muncul satu bidang baru, yaitu deep ionic acidic solvent. Itu solvent yang natural. Solvent yang natural itu adalah baru terbentuk pada waktu saya kuliah. Dan saya tertarik bidang itu dan kebetulan dosen pembimbing di sini mengenai hal itu. Nah, kemudian saya fokus untuk riset adalah mengenai natural solvent. Jadi solvent yang green, ya, solvent yang green solvent. Jadi solvent yang tidak menimbulkan polusi. Gitu. Nah, jadi intinya mengenai itu. Jadi solvent yang baru yang menggantikan solvent yang ada. Jadi yang konsepnya adalah konsep solvent yang ramah lingkungan. Untuk saat ini mungkin untuk aplikasi skala besar belum ada, tapi arah ke sana dalam segera terwujud. Ya. Amin, insya Allah. Itu kalau yang hak patennya Pak Sarwono sendiri di Indonesia atau pas ketika di sini? Paten itu waktu saya kuliah di sini ya. Jadi waktu itu seperti saya bilang tadi, bidang itu adalah bidang yang baru. Nah, waktu itu ada untuk aplikasi jadi penghilangan sulfur dari oil gitu ya. Jadi oil tentu kita akan kurangi sulfurnya. Gitu. Nah, jadi solvent yang natural itu, yang baru itu kita aplikasikan untuk itu. Nah, kemudian kita sesuatu yang baru kita patentkan ke Europe Patent waktu itu. Ya, kita tepatnya di Europe Patent itu. Ya, waktu kuliah. Berarti tadi, oke. Oh, Pak Sarwono tadi bilang kuliahnya di sini ya, S3-nya. Berarti sudah lama ya, Pak. Kalau total kuliah dengan bekerja berapa lama tuh? Saya kuliah 5,5 tahun ya. 5,5 tahun PhD ya? Iya, untuk PhD 5,5 tahun dan ya mulai dia kuliah mungkin sekitar bekerja sekitar 7 tahunan lah mungkin. Sekitar itu ya. Ya, langsung tuh ya, dari lulus langsung bekerja jadi asisten profesor. Iya, ya, alhamdulillah setelah lulus terus kemudian daftar di sini. Nah, kalau untuk kesempatan jadi dosen itu gimana sih Pak peluangnya? Apakah memang persaingannya ketat, berat, atau persyaratannya berat? Itu barangkali Pak Sarwono bisa berbagi. Ya. Karena kan nggak mudah ya kalau kita untuk ngajar di luar negeri ya, dengan barangkali bahasa ya kan, atau apa? Ya, kebetulan sih untuk yang bahasa itu untuk yang teknik seperti juga yang tadi Pak Fitran sampaikan itu dalam bahasa Inggris itu ya. Jadi orang Indonesia tidak masalah. Khusus untuk yang bidang agama ya itu dalam bahasa Arab. Jadi untuk engineering, komputer dan sebagainya dalam bahasa Inggris. Nah, kemudian ya alhamdulillah waktu itu pas saya mendaftar, kemudian ada space, alhamdulillah saya bisa ini. Intinya ya coba ke mana aja yang mungkin, karena saya juga ada teman yang baru juga diterima di tempat yang lain juga ya. Jadi intinya ya mudah-mudahan ada jalan itulah. Kalau soal perguruan tinggi lagi nih ya Pak Sarwono, terutama di KSU. KSU ini kampus negeri ya, dan pernah menjadi kampus terbaik ya, nomor 1 di Saudi ya, beberapa kali. Nah, untuk persyaratan masuknya tuh susah nggak sih Pak untuk level 1, S2 atau S3? Atau ada perbedaan antara S1, S2-nya atau bagaimana?
sebenarnya orang Indonesia itu sangat disenangi di sini, sangat disenangi di sini, dan kita perlu sampaikan ini ke beberapa universitas yang ada di Indonesia kalau memang berminat untuk melanjutkan kuliah di sini. Jadi Arab Saudi, ya King Saud rankingnya cukup tinggi, ya. Jadi fasilitasnya juga sangat bagus. Ini kesempatan untuk melanjutkan kuliah di sini. Nah, jadi yang paling penting adalah kita siapkan tadi yang seperti saya sampaikan, TOEFL internasional atau IELTS, kemudian kita mendaftar di sini. Ya, ada GCS namanya, GCS Graduate Studies, oke. Jadi ada fakultas untuk penerimaan itu, ya, ataupun websitenya untuk yang undergraduate juga nanti ada. Jadi siapkan itu aja, siapkan persyaratan itu. Insya Allah nanti kita tunggu prosesnya. Ya. Nah, ini juga ada pertanyaan titipan dari pendengar kita. Kalau mengajar nih, suka dukanya nih apa nih, Pak Sarwono? Kan mahasiswanya tuh mahasiswa asing ya, dan gak hanya orang Saudi, ada orang yang lain, selain bahasa lah ya kan. Apakah ada hal-hal lainnya yang barangkali bisa menjadi insight ataupun apa ya, motivasi untuk pendengar-pendengar kita nih? Ya, alhamdulillah ya, mengajar di sini itu sangat menyenangkan sekali. Kemudian yang pertama bahwa akhlaknya bagus. Ya. Kemudian orang-orang Saudi sangat menghormati gurunya, sangat menghormati gurunya. Kemudian juga di sini mulai apa ya? Jadi untuk pembangunan semakin dipercepat dan sebagainya. Jadi kebutuhan akan lulusan itu sangat besar sekali. Dan para mahasiswa betul-betul mempersiapkan diri untuk itu. Untuk persaingan, untuk merebut masa kerja dan sebagainya. Jadi mahasiswanya betul-betul serius ya untuk mempersiapkan hal tersebut. Jadi ya alhamdulillah sangat menyenangkan ya suasana keislaman dan mahasiswa-mahasiswa yang rajin dan mahasiswa yang menghormati gurunya. Selama saya di sini hampir 12 tahun tidak pernah ada yang namanya berantem atau apa, tidak pernah. Jadi, lagi tawuran ya? Ya, tidak pernah. Sama guru mereka sangat sama dosen sangat respect sekali. Respect ya, iya. Dan itu juga pengalaman saya baru kemarin ketika suami sidang ya Pak ya. Ya. Ketika saya bisa hadir bersama anak-anak untuk menikmati nonton lah ya, atau menyaksikan sidang SPK-nya suami, di mana kita dilayani sekali, kan ya. Dan memang untuk persaingan gitu kan ya. Kalau dilihat mahasiswa Indonesia yang rata-rata kuliah tuh pada tepat waktu ya, bahkan ditahan-tahan lama karena seneng ya. Ada yang bilang, saya pernah dengar kalau dosennya senang sama kita, itu dilama-lamain biar nggak pulang. Iya. Iya. Terus terang untuk yang level pasca sarjana, ya memang di sini jumlah mahasiswanya belum begitu banyak, gitu ya, untuk yang Saudi sendiri. Jadi kalau ada orang asing dan sebagainya, itu sangat disukai sekali. Ya. Karena itu memang motornya adalah mahasiswa pasca sarjana. Ya. Motor untuk penelitian, ya, publikasi dan sebagainya itu adalah mahasiswa pasca sarjana. Jadi tentu kalau ada mahasiswa pasca sarjana, ya apalagi yang semangat, itu tentu akan sangat senang sekali. Ya. Baik pembimbingnya ataupun jurusannya, karena akan membawa nama jurusannya. Karena dari biasanya ada pemilihan mahasiswa terbaik, ya, dari tentu penilaiannya adalah berdasarkan berapa banyak paper yang dihasilkan. Ya, alhamdulillah mahasiswa Indonesia telah menorehkan prestasi yang
menyenangkan di sini ya, seperti dulu alumni ada Putra itu nomor 2 mahasiswa terbaik di King Saud ya. Wow, Masya Allah. Jadi Dan juga Mas Leon ya dulu ya. Ya. Mas Leon. Mas Leon, Mas Hafid ya, mungkin yang Nah, lainnya menyenangkan. ya, Mas Alan ya. Itu alhamdulillah mahasiswa Indonesia menorehkan prestasi yang sangat menyenangkan di King Saud University ini. Ya. Ya, makanya saya juga berusaha untuk mengikuti perkembangan ya penerimaan mahasiswa Indonesia di sini. Nampaknya dari waktu ke waktu kuotanya ditambah seperti itu ya Pak Kapana ya. Ya, mudah-mudahan selama itu persyaratan TOEFL disiapkan, ya, itu akan sangat menunjang sekali ya, untuk bisa kuliah. Ya, nah nanti saya akan tanyakan juga nih, tadi kan kalau kita bicara tentang dunia pendidikannya, nah bagaimana nih efek terhadap spiritualitas ya kan ya, dengan suasananya, apakah merasa terlalu mengikat dan sebagaimana atau sebagaimana lainnya gitu kan ya Pak Sarwono. Tetapi setelah kita menyimak dan menikmati beberapa lagu berikut ini, jadi di sana dan kemana-mana tetap bersama kami di Radio Kebuminang bersama dalam Satu Kato. Ya kan, udah asli. Malam semakin lari. Udah asli. Masya Allah, anaknya Pak Sarwono ini 2 udah hafiz, ya kan ya? Atau 3? Tiga-tiganya udah hafiz ya? Loh, keluarga di sana Pak? Ya, 1 yang di sini, 2 udah di Indonesia. Oh. Ya. Masih kecil udah, masih SMP, SMA ya? Ya. Subhanallah. Masya Allah. Apa di Indonesia di mana Pak? Di pesantren Pak, di Bogor, daerah Bogor. Oh, Bapak asli Bogor? Ya, pesantren Bogor. Enggak, asli Tegal saya Pak. Oh, asli Tegal. Ya. Bapak ini di mana posisinya? Surabaya atau di mana? Saya di Surabaya, Pak. Surabaya mana nih? Di mana, Pak? Saya sering ke Surabaya, Pak. Kakak saya di Surabaya. Di Sidoarjo. Sidoarjo di mana, Pak? Di Waru Sidoarjo. Oh, dekat sama saya. Kalau Bapak di mana ini? Di mana? Saya juga di seputaran Waru, Pak. Iya. Iya. Jadi anak kenapa dah? Sudah pernah apa? Ke sini. Pak Sarwono udah pernah ke Surabaya maksudnya? Iya. Kakak saya di Sidoarjo, ya. Kalau Pak Fitrian orang mana aslinya, Pak? Saya juga nih, besar di Bandung, Bu. Oh, Bandung. Ya. Orang Sunda. Bukan, hanya besarnya di Bandung. Juga. Aslinya orang Jawa Timur juga. Wah, Jawa Timur. Ya ini, kemarin Bu Khofifah kesini kan ke Riyadh. Oh iya. Dan alhamdulillah sempat kita wawancara juga di radio, dan waktu itu ada seminar tentang ulama Indonesia ya, Yayasan Ulama Indonesia. Pak Sarwono juga hadir ya waktu itu kita seminar. Oh, Jawa Timur ya. Saya cuma bisa tuh bahasa Jawanya tuh Jawana neng di. Nanti dijawab sama orang Jawanya, wah Jawa juga tahu, Jawanya dijawab nanti dipakai bahasa Jawa. Aduh, langsung jawabnya dalam, mohon maaf saya nggak bisa. Jawa Timurnya di mananya tuh Pak Fitrian? Saya lahir di Kediri, Bu. Orang Kediri. Ibu saya kebetulan orang Kediri, bapak saya orang Jombang. Jadi ayah saya
satu kampung sama Gus Dur. Dulu apa di Diwa ya, apa di mana itu? Iya, Diwa. Tapi kalau ayah saya kebetulan di Jombang kotanya. Ya. Gimana keluarga di Jawa Timur kemarin Semeru ya? Gunung Semeru? Iya, Semeru katanya. Alhamdulillah. Kalau keluarga saya sekarang sudah di Bandung semua, Bu. Oh, di Bandung semua. Iya. Ya. Ini salah satu founding father-nya Radio Kebuminang tinggalnya di Bandung juga, Pak. Oh gitu. Jadi tim Radio Kebuminang ini enggak satu di Surabaya semua. Operatornya di Surabaya, leadernya di Bandung, yang salah satunya lagi di Jakarta ya dong ya. Ini persatuan jadi, orang Minang seluruh Indonesia berarti ya. Bahkan mendunia, ya kan? Mendunia. Iya. Kalau saya sih aktifnya di ini sekarang Pak, di Bendokandong Mancanegara. Jadi memang komunitas, organisasi komunitas khusus untuk wanita-wanita Minangkabau. Oh iya. Apakah keturunan dari keluarga ibu atau bapak atau suaminya yang Minangkabau, misalnya ada suaminya Minangkabau, istrinya Jawa, itu bisa. Tadi ditanyain sama Pak Fitrian, sama Pak Sarwono. Offline. Iya. Oh, ya. Nih, perkenalkan. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Sarwono, Pak Fitrian. Ya. Gimana kabar Bapak-bapak semua, Mbak? Siapa udah asli. Alhamdulillah. Kabar sehat. Insyaallah. Allah. Terima kasih pada Pak Fitrian sama Pak Sarwono tadi saya minta tolong bantuannya. Sebenarnya mudah-mudahan dengan cara gini kita coba memperkenalkan Saudi kepada masyarakat Indonesia, khususnya yang bidang studi non agama. Karena memang kesempatan besar sebenarnya antara Indonesia dan Saudi kalau menurut saya. Kalau kita bisa memulai seperti ini, mudah-mudahan bisa membawa kebaikan bagi teman-teman kita, masyarakat semua di Indonesia, dan juga kita yang ada di sini. Insya Allah lanjut ya. Iya, mudah-mudahan bisa lanjut terus. Amin. Iya. Sudah kemarin jadi kontak Pak Arya? Ya, jadi Bapak sesuai dengan arahan Bapak yang alamat email tersebut saya coba hubungi. Cuma memang belum ada balasan. Ya mungkin masih pekan-pekan awal ya Pak ya, di Saudi juga mungkin baru besok aktif kuliah, jadi ya saya pikir ya mungkin masih butuh waktu lah. Tapi kalau saya sendiri, pengalaman saya dari mulai saya bertanya, mengirim lamaran sampai akhirnya saya sampai itu jaraknya 7 tahun, Pak. Masya Allah. Dari awal berarti ya? Masya Allah. Itu berarti sebelum sebelum Bapak selesai PhD berarti atau memang sudah selesai? Jadi saya selesai PhD tahun 2015. Nah, ketika saya selesai PhD itu menjelang saya sidang ya waktu itu, saya lihat ada lowongan di Universitas Islam Madinah. Oh begitu, ya. Lamaran. Ya tidak ada respon sama sekali. Ya saya pikir sudah tidak ada peluang kan gitu. Akhirnya saya sudah pulang ke Indonesia tahun 2019. Ada undangan interview di 2019. Oh gitu. Iya. Oh, 4 tahun lebih. Iya, Masya Allah. Iya, memang begitu sih, Pak. Iya. Jadi memang kemarin saya kan dengar dari Pak Badrus, Abdi katanya di Madinah ada Fakultas Syariah gitu. Nah, jadi ya saya coba kontak beliau. Kemudian beliau kasih nomor alamat nomor kontak Bapak. Coba hubungi, kebetulan ada salah satu dosen kita di Fakultas Teknik gitu kan. Pak Fitrian, nah gitu saya hubungi Bapak. Saya nggak nyangka kalau Bapak ternyata 7 tahun gitu ya. Lama-lama. Jadi itu kalau saya cerita itu panjang itu Pak ceritanya, dan drama lah itu sebetulnya cerita. Ya mungkin. Tapi memang begini sih Pak.
di Saudi memang ya kurang mungkin lebih bisa kita buat sesi lain lah untuk cerita soal pengalaman gimana masuk ke mungkin iya betul, karena memang setiap orang pasti kuliah di Saudi itu punya pengalaman yang unik lah. Dan saya yakin setiap orang yang masuk. Tapi memang kalau kita, kalau saya gitu ya, mungkin sama Pak Taruna dan teman-teman di KSU bilang, pokoknya yang penting masuk. Dulu pertama kali kami datang angkatan pertama Pak, tahun 2007 waktu itu. Pertama kali KSU buka untuk Fakultas Umum non Agama ya, dan bukannya untuk yang Arabic language. Jadi kalau nggak salah dari teman-teman yang lebih senior seminggu dari saya, dia bilang gini, untuk salah satu pegawai kampus bilang, yang penting kamu datang ke sini, segalanya akan baik-baik saja. Wah, aduh. Yang penting optimis saja. Iya. Jadi ya memang unik lah Pak. Memang. Ya mohon doanya dari Pak Supriyan, Pak Salma juga. Makanya itu kita ngikutin jejak ini senior saya sebenarnya ini, Masya Allah. Yang sudah lebih berpengalaman dalam bidang perkuliahan, dosen. Ya semoga nanti lebih dimudahkan Pak, prosesnya bisa Amin. ya. Tapi ya itu kita tidak pernah tahu lah. Kadang-kadang ada yang ceritanya cepat sekali, ada yang seperti saya. Jadi ya kalau sudah waktunya sampai, insya Allah sampai. Amin. Mohon doanya Bapak-bapak sekalian. Ini apa offline ya Pak? Oh iya dah, kalau gitu karena tadi ini saya kembalikan ke hostnya. Ini kebetulan istri saya yang jadi hostnya, biar acaranya bisa segera berlanjut. Terima kasih sekali lagi Pak Fitrian, Pak Sarwono, Udah Asbi, terima kasih atas kesempatannya. Semoga Allah memberkati bapak-bapak semua dan insya Allah kita bisa ketemu di lain waktu. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bilang Iya. Oke ya, baik ya. 1. Ya, alhamdulillah di sana yang masih setia bersama kami, tentu saja di Khasanah Islam Radio Gebu Minang bersama dalam satu kata di hari Sabtu 10 Desember 2022. Dan alhamdulillah Pak Fitrian sudah bergabung kembali bersama kita. Nah, tadi Pak Sarwono berbagi cerita tentang pengalaman mengajar, juga pengalaman riset di sini dan bagaimana mahasiswa-mahasiswanya. Kalau Pak Fitrian, apakah khusus meneliti saja atau juga ada ikut mengajar di beberapa mata kuliah di kampus UIN, Pak? Ya, kebetulan saya sudah 2 semester ya di Saudi itu. Mungkin sebagai informasi, mulai tahun ajaran ini di tempat kami itu pakai sistem trimester. Trimester itu mungkin mirip seperti caturwulan di Indonesia zaman dulu itu. Ya. Saya sudah 2 trimester mengajar untuk S1 di teknik mesin. Kebetulan kalau semester ini saya mengajar beberapa mata kuliah, utamanya yang terkait dengan bidang yang saya teliti juga. Saya ngajar 4 mata kuliah. 1 mata kuliah namanya mekatronika, 2 mata kuliah lain lebih ke arah desain ya. Jadi mengajar menggambar teknik dan teori permesinan gitu. Jadi tetap mengajar dan itu memang wajib sih, artinya tidak bisa milih hanya meneliti saja karena tetap tanggung jawab utamanya sebagai dosen itu kan kalau di Indonesia dikenal tridharma ya, di sini juga ada semacam itulah walaupun dengan istilah yang berbeda mungkin. Iya. Kalau untuk mahasiswanya nih, ada kesulitan apa nih selain bahasa? Ada nggak menemukan kesulitan yang cukup unik barangkali? Ya, memang yang mungkin kalau bagi saya yang termasuk masih baru di Saudi ya, kejutan budayanya yang pertama itu kan memang karakter mahasiswa memang jauh berbeda ya. Di Indonesia itu mahasiswa cenderung tidak terlalu banyak bersuara, kemudian cenderung pemalu. Ciri umum yang saya alami kalau saya ngajar di Indonesia itu, kalau kita buka lempar sesi pertanyaan itu 90% tidak akan ada yang bertanya.
Ataupun kalau kita tanya misalkan minta feedback ke mahasiswa, siapa yang mau coba, itu kemungkinan besar 90% kasus tidak ada mahasiswa yang angkat tangan. Cenderung mahasiswa Indonesia itu saya bilang mungkin bahasa lainnya pemalu, low profile, semacam itulah. Tidak ingin terlihat menonjol lah begitu. Betul. Kalau di Saudi itu mahasiswa bahkan sebelum saya buka sesi pertanyaan pun biasanya mereka sudah bertanya duluan. Jadi mereka sangat terbuka di sini, sangat ekspresif dengan apapun yang dirasakan. Tapi ya di sisi lain mereka juga tidak segan-segan untuk protes, untuk misalkan menyatakan tidak puas atas nilainya, misalkan seperti itu ya. Jadi itu memang agak perlu pembiasaan lah. Memang ada karakter yang berbeda antara dua bangsa ini. Ada masing-masing punya kelebihan tentu, dan ya, kita bisa ambil kelebihannya yang mungkin bisa coba kita tularkan ke teman-teman di Indonesia untuk terutama lebih ekspresif. Hal yang buruknya tentu tidak perlu ditiru, tapi hal yang baik dari sisi semangat dalam mengekspresikan diri, terutama ketika belajar itu mungkin bisa ditiru ya. Karena itu sebetulnya untuk melatih analisis ya Pak ya. Ya, analisis berpikir. Mungkin seperti tadi sudah dibahas Pak Sarwoni ya tadi ya. Orang-orang di Indonesia ini kan tidak terlalu ekspresif ya, artinya karena tidak ekspresif, akhirnya kalau kita punya ide di kepala kita itu lebih sering itu mengendap di kepala. Kita tidak terlatih untuk mengekspresikan ide-ide itu dalam bentuk lisan maupun tulisan. Kita banyak ide yang kita punya, tapi itu seringkali itu mengendap di kepala masing-masing. Karena ada mungkin barrier juga dari sisi kultural, di mana kalau kita terlalu banyak mengekspresikan ide, dianggap nanti kita terlalu apa ya, istilah orang Jawa itu sok-sokan lah ya mungkin ya. Punya ketakutan kultural semacam itu. Yang dimana mungkin ketakutan kultural seperti itu tidak dimiliki oleh orang-orang yang ada di Timur Tengah, karena bagi mereka tidak ada urusan dengan orang lain. Orang lain siapapun bebas untuk mengemukakan apa saja. Bahkan saking mereka ekspresifnya, kadang-kadang mereka lebih fokus dengan argumentasinya dibanding mendengarkan argumentasi orang lain. Jadi kita punya kelebihan dari kemampuan kita mendengar, kemampuan menyerap ide, tapi juga kita perlu juga belajar untuk bagaimana lebih ekspresif dalam mengemukakan ide. Jadi tidak, supaya ide-ide yang bagus yang ada di kepala-kepala kita itu bisa keluar, dan saya yakin banyak sekali dari ide-ide itu yang sangat bagus. Cuman kita memang tidak tahu saja. Ya, karena yang saya pahami juga kalau dunia pendidikan kita bebas ya mengeluarkan pendapat apapun itu, dan tidak boleh dibatasi, dan tidak bisa juga ketika dalam forum pendidikan itu menjadi satu kriminalitas gitu ya Pak ya. Karena memang ada undang-undangnya. Iya, dan saya pertama kali culture shock di sini adalah tuh ini orang marah atau apa ya? Kok kayak cry gitu. Ya kan? Dengan karakternya yang tanda kutip keras ya, kalau di kita tuh ada orang Batak, kan orang Madura gitu kan ya. Tetapi itu tadi mereka kalau misalnya pengen mengemukakan suatu pandangan, ya mereka akan langsung aja gitu kan ya. Kalau kita kan masih ada segan, takut. Nah itu dia di sana sadanya, terutama anak-anak muda nih yang sedang kuliah. Jadi mulai sekarang nih, kita kalau misalnya bicara pendidikan, apa yang ada di pikiran di sana, tuangkan, ya kan, ungkapkan, terutama kepada dosen-dosen. Karena memang saat itulah kita akan mendapatkan input-input yang lebih banyak dari diskusi-diskusi. Jadi wawasan kita lebih berkembang, analisis kita juga lagi lebih berkembang, sehingga tidak hanya menerima pasif. Oh udah kuliah, dengarkan, catat, pulang. Nanti dihafalin ujian seperti itu. Karena pendidikan ke depan persaingannya lebih berat lagi ya Pak Sarwono, Pak Fitrian. Iya. Mungkin saya tambah selain dari kebebasan mengungkapkan ide, di sini itu juga punya
satu paket lain yang mungkin juga penting ya. Saya melihat orang-orang Timur Tengah itu pada umumnya ya, mereka ketika di satu forum berargumen, adu argumen bisa sangat keras, tapi mereka nggak baper habis itu. Mereka Iya, jadi benar. bisa sangat keras mengukuhkan ide, adu argumen, tapi setelah keluar dari forum mereka bisa ngopi bareng, ketawa-ketawa, ngopi Iya. bareng, makan bareng, habis itu cipika-cipiki, selesai. Nah, orang Betul, kita kayaknya agak perlu membiasakan diri juga. Di kita ini idenya sangat jarang keluar dengan sangat keras, tapi keras sedikit itu bisa nggak teguran sampai tiga hari itu. Atau tegurannya lama ya, tuh di continue gitu ya Pak ya. Iya. Itu bisa disimpan sampai kapan-kapan itu akan dikeluarkan lagi itu unek-unek itu. Di sini tidak terbiasa seperti itu ya. Apapun yang ada di kepala biasanya dikeluarkan, tapi habis itu selesai. Kita bisa melanjutkan hidup bersama-sama dengan biasa-biasa saja gitu. Jadi itu mungkin berarti memang at the moment aja ya dalam waktu itu ya, dalam ruangan itu. Ya memang betul. Ada istilahnya ya hali-hali, dah. Iya. Selesai. Gitu. Selesai. Pak Sarwono pernah ngalamin nggak debat yang panjang itu seru? Iya. Orang ngebayangin kan orang Arab itu kalau ngomong tuh biasa aja kayaknya marah gitu kan. Iya, kalau muslimku gitu kan. Tapi gimana nih Pak? Kalau saya dari sisi yang lain, jadi ada satu yang menarik juga untuk sistem pendidikan di Arab ini ya. Jadi kalau pembimbing itu betul-betul seperti bapak gitu ya. Jadi memanggil siswanya anak gitu. Ya, anakku sini apa yang itu. Jadi ada sisi yang kadang beda juga. Jadi untuk melayani itu juga besar sekali juga. Kadang waktu dulu saya kuliah itu dengan dosen itu suatu hal yang takut sekali ya. Tapi di sini itu betul-betul membimbing dan kita bisa mengemukakan pendapat, bisa ini enak gitu ya dengan pembimbing itu. Ya ada sisi yang lain yang memang beda gitu. Tapi memang untuk yang kalau marah dan sebagainya memang keras. Saya juga pernah ngalamin itu. Tapi memang betul setelah itu mereka akan sama lah, tidak ada ganjel gitu ya. Memang pas marah akan keras sekali, tapi habis itu enak lah. Ya. Karena tipenya itu tadi ya, mereka udah mengungkapkan udah sampai situ aja, nggak ada baper, nggak ada dendam, dan nggak ada kalau zaman sekarang tuh nggak seperti sinetron di salah satu stasiun nanti yang ada tuh di continue-nya ya. Baik, dan ini nampaknya waktu juga yang membatasi kita sebetulnya. Alhamdulillah seru sekali ya, karena memang seperti yang dikatakan tadi, kita ingin memberikan informasi seputar Saudi Arabia yang bisa dibilang belum banyak yang tahu gitu kan ya, apalagi dalam dunia pendidikan yang non Islami atau non tarbiyah seperti itu. Nah, pertanyaan terakhir nih untuk kedua narasumber kita di Saudi ini dikenal lah Saudi negara Islam. Nah, pengalaman dari sisi spiritual seperti apa nih yang Pak Fitrian dan Pak Sarwono dapatkan baik secara pribadi ataupun bersama keluarga seperti itu. Kalau Pak Sarwono sempat bawa keluarga semua ya di sini ya Pak ya. Kalau Pak Fitrian masih belum atau sudah? Belum. Mungkin menunggu. Belum, masih proses ya. Setelah musim haji insya Allah. Insya Allah iya. Musim haji berarti itu udah masuk mau pergantian musim panas tahun depan. Ya, bagaimana? Apakah ada apalagi nih Pak Fitrian ya, Masya Allah di kotanya Nabi Muhammad SAW, di mana beliau merindukan dan ibaratnya salah satu kota yang benar-benar beliau sangat sukai gitu kan ya, Madinah Al-Munawwarah. Nah, bagaimana nih pengalaman spiritualnya Pak, yang Bapak, apa perbedaan yang dirasakan sejak berada di Madinah? Ya, mungkin saya agak
berbeda ya ceritanya, karena saya tuh pertama kali sampai ke Madinah, sampai ke Saudi Arabia itu ya baru sekarang ini. Sebelum saya mengajar di Madinah sekarang, saya belum pernah sekalipun berdapat kesempatan umroh atau haji. Jadi ya saya tidak punya bayangan lah sebetulnya kota Madinah itu sendiri sehari-hari seperti apa. Tapi alhamdulillah ternyata ya memang bahwa kota Madinah itu berkah ya. Berkah itu memang saya rasakan. Dan bahwa sampainya kita ke kota Madinah itu juga sebetulnya ya Allah yang menentukan gitu. Kita bisa berencana, jadi ada panjang sekali cerita bagaimana saya bisa sampai akhirnya ke kota Madinah, itu panjang sekali ceritanya. Tapi secara singkatnya saya bisa katakan bahwa kita bisa merencanakan banyak hal, tapi pada akhirnya sampainya kita ke kota Madinah itu sendiri tentu tidak lepas dari campur tangan Allah lah. Artinya Allah lah yang menentukan kapan kita akan sampai. Dan di kota Madinah juga saya merasakan betapa tolong menolongnya orang, terutama sesama Muslim itu, yang saya rasakan sendiri itu luar biasa. Tentu hidup di kota Madinah tidak sempurna ya, tidak semuanya kemudian seperti yang diceritakan di sirah Nabi, karena yang sekarang tinggal di kota Madinah tentu manusia biasa, bukan para malaikat. Tapi tetap saja begitupun akhlak dari banyak orang yang saya temui di kota Madinah itu banyak yang luar biasa mulia. Mereka tidak segan untuk memang menolong orang gitu. Dan tiba-tiba entah dari mana datangnya pertolongan, tiba-tiba di tengah saya merasakan kesulitan di awal-awal saya pindah ke kota Madinah, pertolongan itu tiba-tiba datang entah dari mana gitu, tanpa saya harus mengusahakan. Jadi tentu banyak dari mungkin pendengar juga yang sudah berkesempatan pergi umroh, merasakan bagaimana suasana di Masjid Nabi. Tapi tentu tinggal di kota Madinah, merasakan keseharian hidup di kota Madinah bersama para penduduk Madinah ini sesuatu pengalaman yang berbeda. Semoga ini bisa menjadi penyemangat bagi mereka yang menginginkan untuk berkesempatan untuk tinggal dan belajar di kota Madinah, untuk merasakan bagaimana pengalaman secara langsung tinggal dan hidup di kota Madinah. Insya Allah tidak akan sama dengan pengalamannya dengan yang dialami di tempat yang lain. Apalagi di tanah air ya. Apalagi di tanah air. Iya. Kalau Pak Sarwono nih bawa family ya, family malah dari kuliah ya Pak ya? Ya. Bisa diceritakan sedikit. Terima kasih ya. Alhamdulillah kalau saya pribadi ya, saya pernah merasakan kuliah di Jerman ya, kemudian merasakan sebentar kuliah di Malaysia, kemudian merasakan kuliah di sini ya. Saya bisa merasakan perbedaannya. Tapi satu hal yang sangat-sangat membuat saya terkesan sekali ketika sampai di sini adalah mengenai sholat itu ya. Sholat. Jadi di sini pas sholat hanya berhenti dengan sholat, dan sholat menjadi sesuatu yang mudah itu ya. Jadi di sini tuh ada kantor ya, pas sholat ya digeser, terus kemudian sejadahnya dibuka, sudah jadi tempat sholat. Selesai itu lagi. Kemudian kadang kalau kita pas pergi perjalanan, kita lihat tuh orang sholat di pinggir jalan itu ya. Jadi kita merasakan mereka sangat perhatian sekali mengenai sholat itu. Itu yang membuat saya sangat terkesan sekali di sini. Yang jelas berbeda dengan di tempat-tempat yang lain. Itu mungkin yang paling berkesan. Ya alhamdulillah, tentu suasana dan sebagainya kita merasa aman, merasa nyaman. Ya.
sangat terasa sekali di sini. Ya itu. Iya. Baik, dan memang di Saudi Arabia ya seperti yang saya rasakan juga beda ya Pak ya. Susah kita mengungkapkannya, tetapi satu hal ketika kita berada di sini ada kenyamanan lebih ya Pak. Meskipun Saudi Arabia bukan negara suci ya yang harus jauh dari kekurangan, namun di balik kekurangan itu banyak kelebihan-kelebihan yang bisa kita dapatkan, dan untuk itulah makanya kami mengundang narasumber beliau-beliau ini di Sanak Sadonyo untuk mendapatkan cerita dan pengalaman kebaikan apa saja yang didapat tinggal di Siko, ya kan? Karena ini bukan untuk mengkonter berita-berita ataupun informasi yang miring mengenai Saudi, tetapi kami ingin berbagi sehingga Sanak Sadonyo bisa mencari dari berbagai sisi bahasa batonya tinggal, hidup dan karajo di Saudi Arabia dengan berbagai profesi, mahasiswa, dosen, atau nanti suatu saat pekerja-pekerja dalam bidang lainnya. Dan untuk itu jangan sampai di sana tinggalan untuk menyimak mendengar Radio Gebu Minang di mana saja berada, karena bisa didengar melalui aplikasinya dan juga website dan juga YouTube-nya, ya kan? Dan insya Allah nanti kita akan ada bincang-bincang lanjutan dengan tema yang lain ya Pak Sarwono, Pak Fitrian. Ya. Insya Allah ya. Ya, dan sebagai closing statement dari Pak Sarwono dan Pak Fitrian untuk terutama generasi muda kita yang sedang meniti pendidikan di perguruan tinggi, motivasinya apa yang bisa disampaikan, terutama mungkin dalam dunia research atau juga perkuliahan. Silakan Pak Fitrian. Ya mungkin ya saya juga termasuknya masih muda lah ya. Saya juga masih perlu banyak belajar. Tapi mungkin buat teman-teman pendengar yang mungkin juga masih dalam proses belajar, proses menuntut ilmu, tetap bersemangat dalam menuntut ilmu, manfaatkan waktu sebaik-baiknya, karena waktu yang sudah terlewat tidak bisa diulang. Jadi manfaatkan waktu yang ada sebaik-baiknya untuk menabung manfaat. Kita tidak pernah tahu apa yang kita pelajari, mungkin sekarang kita merasakan kita tidak merasakan apa faedahnya, tapi percayalah bahwa menuntut ilmu itu selain itu bagian dari ibadah, tapi juga akan memberikan manfaat pada kita di masa yang akan datang. Bahwa apakah itu kemudian mendatangkan rezeki atau tidak, rezeki itu sudah ditulis, tapi menuntut ilmu sendiri adalah diniatkan sebagai bagian dari ibadah dan bagian dari berikhtiar untuk mencari atau untuk membangun masa depan yang lebih baik. Semoga tetap bersemangat. Amin, amin. Pak Sarwono, yang disampaikan untuk generasi muda kita. Ya, untuk generasi muda ya cobalah untuk mencari kesempatan untuk bisa kuliah ke luar negeri. Karena di luar negeri terkadang ada peluang-peluang beasiswa dan sebagainya yang itu sangat mahal ya. Jadi cobalah untuk melihat dan kita mempersiapkan diri dengan persyaratan-persyaratan, dan itu yakinlah dengan pergi ke luar negeri banyak hal yang bisa kita pelajari ya, fasilitas, kemudian bertemu dengan orang-orang ya, itu sangat bermanfaat buat kita ya. Kita siapkan diri kita, siapkan persyaratan untuk bisa mencoba menempuh pendidikan ke luar negeri. Insya Allah semakin banyak pengalaman, semakin luas link, semakin bisa memberikan kebermanfaatan untuk masyarakat, seperti itu ya Pak ya. Yeah. Baik, terima kasih Dr. Fitrian Imaduddin dan juga Pak Sarwono Mulyono PhD, Pak Fitrian dosen di Fakultas Engineering Universitas Islam Madinah, dan juga Pak Sarwono dosen teknik di King Saud University Riyadh. Terima kasih atas pengalamannya, sharing pengalaman, sharing keilmuan
sharing juga motivasi. Mudah-mudahan ini bisa dijadikan sebagai acuan untuk para generasi muda kita, di mana tantangan ke depan itu luar biasa sekali ya, tidak hanya ekonomi dan bisnis, tetapi juga dunia pendidikan juga menentukan ya untuk bagaimana dunia ini bisa berjalan dengan seimbang seperti itu. Jazakumullah khairan kasiran Pak Fitrian, Pak Sarwono. Insya Allah kita berjumpa kembali ya. Allah yubarik fikum. Ya, demikian di Sanak Sadonyo talk show kita di program Radio Kebuminang Khazanah Islam yang menghadirkan dua narasumber kita, yang mana beliau-beliau ini adalah seorang pengajar ataupun dosen di salah satu universitas di Madinah, yakni Universitas Islam Madinah, yakni Bapak Dr. Fitrian Madudin, dan juga Pak Sarwono Mulyono PhD, dosen dari Fakultas Teknik King Saud University. Jangan kemana-mana, Mela masih menemani di Sanak Sadonyo. Dan untuk itu, kita nikmati beberapa sajian lagu berikut ini. Silakan Uda Asti. Oke. Ya, Pak Fitrian, terima kasih di kesempatan ini. Pak Sarwono, mohon maaf dengan kekurangan yang ada, dan mudah-mudahan bisa berlanjut karena saya sama suami, dan insya Allah nanti kita bisa diskusi lainnya, karena barangkali juga ini bisa jadi satu media untuk pengembangan riset ke depannya ya Pak ya. Karena waktu itu pendengar-pendengar kita kan juga ada dari luar. Ini karena kita mendadak juga, tapi mudah-mudahan karena ada YouTube, jadi bisa kita publikasikan lagi gitu ke masyarakat. Selamat beristirahat, selamat makan malam untuk Pak Fitrian, Pak Sarwono. Salam buat Mbak Uli, berkeluarga ya Pak. Mudah-mudahan Pak Fitrian dan Pak Sarwono dilancarkan dalam urusannya. Amin. Ya, boleh meninggalkan tempat. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya, Pak Fitrian, udah emailnya gitu ya Pak. Saya lihat emailnya itu. Ya, kenapa Pak? Alamat Gmailnya saya nggak lihat di sini di Google. Oh, di alamat Gmail. Ya. Oh, nanti Mela kasih lewat nomor Pak Fitrian ke Pak Sarwono. Boleh. Ya. Izin. Ya, boleh. Kalau bisa komunikasi lebih lanjut, Pak. Iya, terima kasih. Terima kasih. Bisa kodar. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah udah asli.